Selanjutnya kita masuk ke materi ke-8. Mukjizat Yesus dan pribadinya. Ya. Yang pertama itu percaya. Itu berarti hubungan pribadi dengan Allah. Tadi kita mengulas percaya. Apa sih arti percaya? Hubungan pribadi dengan Allah yang menjumpai kita dengan nyata dalam diri Yesus Kristus. Itulah percaya. Saya ulangi, percaya itu berarti hubungan pribadi dengan Allah yang menjumpai kita dengan nyata dalam diri Yesus Kristus. Seorang anak mempunyai hubungan pribadi dengan ibunya. Apakah terdapat bukti pada anak bahwa manusia yang disebutnya ibu betul-betul ibunya? Ya kan, saya tanya dulu kan kepada bapak. Bapak menjawab dalam hati. Kok bapak percaya bahwa itu ibu bapak-bapak? Saya percaya bahwa itu ibu saya. Betul enggak? Kan enggak melihat. Ada ya Pak yang bisa melihat itu ibunya? Waktu lahir, oh itu ibu saya. Enggak kan? Jangankan jauh, kita pernah lihat binatang anjing kan? Dia kan dilahirkan dengan buta awalnya. Tetapi dia tahu itu induknya. Kan? Apakah terdapat bukti pada anak bahwa manusia yang disebutnya ibu betul ibunya? Tidak ada, dan tidak ada anak yang menuntut bukti. Sekarang saya tanya ya, adakah bapak nanya, betulkah ini mama saya? Ya kan? Ini anak kurang ngajar nih, tidak hormat ibu bapaknya kan? Mentang-mentang tidak dikasih harta warisan lalu nanya. Lebih parah lagi lalu membunuh orang tuanya gara-gara warisan atau ditegur. Kalau ada hubungan mesra antara dua pengantin, mereka saling percaya kan? Ada seorang pengantin berkata kepada pasangannya, saya hendak mendapat bukti yang jelas bahwa engkau mencintai aku. Ya. Kalau engkau memenggal tanganmu sebelah karena saya meminta bukti, maka saya akan percaya bahwa engkau mencintai saya. Ada enggak seperti itu? Masa kita harus menyakiti pasangan kita untuk meminta bukti? Ya kan? Kan ada dulu tuh, belahlah dadaku karena aku kan sangat mencintaimu. Matilah belah dada tuh. Tuh kan, no, ya kan? Gimana Pak Agus? Kalau orang dibelah dada mati kan? Demi cinta mana bisa? Atau gara-gara mau ya kan? Membuktikan cinta Pak Agus, istrinya minta, tolong kau potong tanganmu dulu, baru aku percaya kau cinta aku. Wah, ini kacau Pak. Buat orang cacat. Masa mencintai membuat orang cacat? Itu bukan mencintai. Ya, mencintai itu ya bukanlah suatu tuntutan yang membuat orang itu tersiksa. Ya. Nah, itu harus dipahami Bapak-bapak yang terkasih, ya. Nah, kalau engkau memenggal tanganmu sebelah karena saya meminta bukti, maka saya akan percaya bahwa engkau mencintai saya. Ingat Thomas meminta bukti tanda. Kalau aku belum mencucukkan jariku dan memasukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tak percaya. Benarkah tuntutan Thomas itu dikabulkan Thomas? Tidak kan? Langsung dia lihat Yesus. Ya Tuanku dan Allahku. Langsung dia bertobat. Iya kan? Itu iman Thomas itu sebenarnya menyadarkan kita bahwa orang Kristen itu seperti itu. Ya kan? Mau minta bukti tetapi ketika lihat langsung percaya. Tetapi kalau orang yang belum dibaptis ya akan sulit percaya. Ya. Maka iman dasar itu harus dimiliki, baru iman keyakinan itu dapat. Ya, tetapi tidak bisa dibuktikan. Jadi, tuntutan serupa itu sudah menjadi bukti bahwa tidak ada kepercayaan dari pihak yang menuntutnya. Kalau gunung ini sekarang juga berpindah tempat, maka saya percaya bahwa Yesus itu putra Allah. Wah, ya kan? Kan ada firman katanya, ada sabda. Ya kan? Iman sebesar biji sesawi bisa, ya kan, menggeser atau, ya kan, menggoyang atau menggerakkan gunung itu, atau mencabut pohon ara itu sampai ke akar-akarnya dan terbantum ke dasar laut. Seruan serupa itu tidak banyak bedanya dengan pendirian anak terhadap ibu atau pengantin terhadap pasangannya dalam contoh tersebut di atas. Jadi percaya itu adalah sesuatu hubungan yang pribadi, personal. Umat gereja pertama dalam Injil menyebut contoh-contoh serupa. Itu dalam kehidupan Yesus.
Saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Sebab itu mereka meminta Yesus untuk membuat mujizat. Yohanes 7 ayat 2-5. Mungkin kita merasa benar ucapan saudara-saudaranya. Namun Yesus menolak membuat mujizat di mana tidak ada iman. Nah, mujizat itu terjadi kalau ada iman. Ini kan sering terjadi. Tolonglah doakan saya biar saya sembuh. Kemana iman orang ini, kan begitu. Ya. Padahal sebenarnya, ya kan, permintaan itu simpel saja. Ya. Memang mohon dukungan iman atau mohon dukungan doa dari saudara-saudara seiman itu sudah sepantas dan selayaknya. Karena ya kan kita bersekutu dalam Kristus Yesus, kita menjadi satu saudara. Jadi Yesus menolak membuat mujizat di mana tidak ada iman. Orang Farisi sering menuntut tanda bukti mujizat yang nyata. Hal ini disebut mencobai Yesus. Dan Yesus menolak lagi dengan tegas. Markus 8 ayat 11-13. Mengapa Yesus menolak? Bukankah bijaksana bahwa ia memberikan dulu bukti? Ya. Juga Herodes berharap supaya dapat menyaksikan suatu mukjizat. Yesus tidak memenuhi permintaannya, lalu Herodes mulai mengolok-ngolok Yesus. Lukas 23 ayat 7. Hah? Engkau anak Allah? Wah, waktu Yesus ya dioper-oper ya sebelum dia disalib. Ya, ini Herodes yang berbeda dengan Herodes yang ini ya. Ini keturunan Herodes. Ya, nama Herodes itu banyak. Ya. Ketika ia bergantung pada salib, orang mengajak dia supaya ia turun dari salib. Kalau betul ia putra Allah. Bukankah itu kesempatan yang terbaik untuk membuktikan kebenarannya bagi semua musuh? Namun tidak ada sesuatu pun yang terjadi. Markus 15 ayat 31-32. Ya. Jadi malahan Yesus sering melarang untuk menyiarkan mukjizatnya. Markus 1 ayat 40-45. Tentu Yesus tidak mau menimbulkan heboh di antara orang banyak, akan tetapi di mana Yesus melihat tanda iman, maka diajaknya untuk menyiarkan mukjizat. Ya. Jadi kalau ada tanda iman, barulah menyiarkan mukjizat. Kalau tidak ada iman, ya percuma. Maka ketika orang sudah dibaptis, maka mukjizat itu bisa disiarkan. Ya, sebelum orang dibaptis, bagaimana mau menyiarkan mukjizat? Ya. Nah ini, ya, kalau mau percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya ikut Yesus. Nah, ya, menyiarkan mukjizat Markus bab 5 ayat 18-20. Yesus bertindak demikian sebab lebih dahulu harus ada keadaan hati yang mau percaya, lalu diadakannya mukjizat. Jadi kata percaya itu kunci. Ya. Di Nazaret, di mana orang tidak percaya namun meminta tanda bukti, tidak dipenuhinya tuntutan mereka. Matius 13 ayat 54-58. Malahan ditulis dalam Markus 6 ayat 5 bahwa ia tidak dapat mengadakan tanda bukti karena orang Nazaret tidak percaya. Nah, itu. Sampai kucing bertanduk kalau orang tidak percaya pun tidak akan bisa ada mujizat yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Kenapa? Diadakan mujizat pun semuanya sia-sia. Untuk apa mutiara itu masuk ke dalam babi? Dalam Matius 9 ayat 27-30 dilukiskan bahwa sebelum memenuhi permintaan mereka, maka Yesus bertanya, apakah ada iman pada mereka? Ketika orang-orang buta menunjukkan iman, baru dibukakannya mata mereka. Nah itu. Lukisan peristiwa itu mempunyai arti yang lebih dalam lagi dalam lukisan membuka mata. Terutama diungkapkan terang iman yang dibawa oleh Yesus kepada seluruh umat beriman. Hal ini akan diterangkan lebih lanjut. Ya. Nah ini kita akan terus nanti menggali itu. Ini baru pengantar ya, panjang. Beberapa pertemuan, mungkin sampai tahun 2023. Yesus sering mengemukakan bahwa bukti-bukti mujizat tidak berguna bagi orang yang tidak mempunyai iman. Ya tidak mempunyai iman tak berguna bukti-bukti mujizat. Oh, Yesus mengubah air menjadi anggur, benar sikit. Di mana tertulis di sini? Ah, itu kan orang mabuk. Orang mabuk tuh air putihnya rasa anggur. Ada ya alasan. Ya kan? Kalau orang mabuk ya air putih kasih anggur, ada lagi, ya kan? Oh, benar sikit. Yesus misalnya membangkitkan orang mati. Paling mati suri kayak sekarang. Wah, kalau orang tak percaya tuh banyak alasannya.
Kalau dia tidak percaya, percuma menyebarkan mujizat kepada orang yang tidak percaya. Ya, itu tadi. Ya. Untuk apa? Semuanya sia-sia kan? Jadi jelas di situ. Jadi sebab selalu ada jalan keluar untuk menolak kekuatan tanda bukti itu. Selalu dapat diberikan tafsiran lain. Bagi orang yang tidak percaya, mujizat-mujizat itu justru menjadi bukti bahwa Yesus menggunakan kekuatan iblis dan keluarganya menganggap bahwa dia tidak normal. Itu. Jadi bapak-bapak yang terkasih, jangan berpikir keluarganya itu bahkan keluarganya para sepupu itu menganggap Yesus tak normal, tak waras dia tuh, gitu kan? Ya kan? Kita baca di Markus 3 ayat 21 sampai 22. Yohanes 8 ayat 48. Padahal orang yang sudah percaya, yang matanya buta menurut pengertian dunia, dapat melihat makin lama makin terang. Hal itu dilambangkan dalam diri orang yang dilahirkan buta, bertentangan dengan orang Farisi yang membuang dia. Yohanes 9 ayat 25 sampai 33. Makanya mengikuti Yesus itu adalah berkat. Bahkan kalau mengikuti Yesus bisa jadi kutukan bagi orang lain. Nah, itu orang Farisi itu. Oh, sial dia tuh, ngapa dia buta? Dia buta dari lahir tuh, karena orang tuanya berbuat dosa. Tetapi bagi Yesus, ya kan, justru ini adalah suatu tanda. Bagaimana bisa orang dari lahir buta bisa melihat? Nah, inilah kebalikannya. Jadi logika kita itu dibalik-balik supaya kita menjadi pribadi yang sesat. Harusnya ketika kita melihat tanda mujizat itu berarti begitu besar kemuliaan Allah. Ya kan? Hal itu terbukti sesudah kebangkitan Lazarus dari kubur. Para musuhnya yang telah menyaksikan kejadian itu memakai hal itu sebagai alasan, bukan untuk percaya, melainkan untuk membunuh Yesus. Yohanes 11 ayat 45 sampai 53. Jadi inilah bukti yang dipakai musuhnya untuk membunuh Yesus, karena Lazarus itu dibangkitkan dari mati. Wah, ini bahaya ini. Bahaya. Kita baca dalam kitab-kitab perjanjian kita lama katanya kan. Sedangkan Saul aja ngomong dengan arwah iman Elia, dia kena kena kutuk. Bahkan si cenayang atau si paranormalnya itu mati. Masa Yesus ini orang biasa bisa membangkitkan Lazarus yang mati katanya. Bahaya ini. Kalau semua orang bisa dibangkitkan, ya nanti bisa melawan kita nih. Bunuh saja dia dulu. Ini kan. Lalu murid-murid pertama meninggalkan semuanya dan mengikuti Yesus padahal mereka belum melihat tanda bukti apapun. Ini luar biasa kan. Hanya karena mereka bertemu dengan pribadinya, mereka merasa tertarik dan menyerahkan diri kepadanya. Matius 4 ayat 20 sampai 22, Lukas 5 ayat 27. Iman itu karunia bagi orang yang rendah hati, yang disebut oleh Yesus orang kecil di dalam doanya kepada Bapa. Matius 11 ayat 25 sampai 30. Dan bukan bagi orang yang pintar dan bijaksana. Iman itu karunia bagi anak-anak dalam arti rohani. Matius 18 ayat 3. Kalau seseorang menuruti nafsu sombongnya, ia tidak dapat percaya. Sombong mencari hormat sendiri, tidak mau mengalah. Demikian Yesus berkata, bagaimana mungkin kamu percaya selama kamu saling mencari hormat, tetapi tidak menuntut hormat yang berasal dari Allah? Yohanes 5 ayat 44. Nah, itu jelas. Rendah hati membuka hati tetapi hidup dengan benar. Dengan tulus ikhlas hidup sesuai dengan pedoman yang diberikan Yesus. Sebab itu sabdanya. Orang yang menjalankan kebenaran datang kepada terang. Yohanes 3 ayat 18. Itulah jalan menuju iman. Kalau kamu berpegang teguh pada perkataanku, barulah dengan sesungguhnya kamu menjadi muridku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Yesus menerangkan bahwa dari satu pihak, iman adalah karunia rahmat dari Allah. Dan bukan berdasarkan jasa kita. Ingat loh, iman itu adalah karunia rahmat dari Allah dan bukan berdasarkan jasa kita. Bukan berdasarkan jasa kita. Dari pihak yang lain disebutnya sebagai syarat pemberian karunia rahmat itu adalah hati yang baik, kerendahan hati dan hati yang terbuka. Orang yang berasal dari Allah mendengarkan sabda Allah. Alasan kamu tidak mendengarkan sabda Allah karena kamu bukan berasal dari Allah. Yohanes 8 ayat 47. Nah itu ya.
Jawaban yang lugas tegas. Orang harus terlebih dahulu menjadi domba-domba Yesus. Orang menjadi domba-domba Yesus justru karena hati yang baik. Kita mengenal banyak orang yang baik yang belum termasuk umat gereja dengan nyata. Tanpa kita sadari mereka telah termasuk domba-dombanya. Nah ini. Dan jalan iman terbuka bagi mereka. Sabda Yesus, kamu tidak percaya. Segala perbuatan yang kulakukan atas nama Bapakku menjadi saksi ya, tentang aku. Namun kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Aku memberi mereka kehidupan yang kekal. Yohanes 10 ayat 25-27. Selanjutnya orang yang mempunyai sesuatu kepadanya akan diberikan lagi, bahkan akan diberikan sampai berlimpah. Namun orang yang tidak mempunyai sesuatu, maka daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Matius 13 ayat 11-16. Ini ayat luar biasa Bapak-Bapak yang terkasih. Kita akan diberikan hidup. Maka orang yang menjadi pengikut Kristus itu kan menjadi putra-putri Allah, anak-anak Allah, menjadi murid-murid Kristus, menjadi kenisa Roh Kudus, menjadi ciptaan baru, memperoleh karunia keselamatan, diberikan karunia yang berlimpah. Tetapi orang yang tidak mau mengikuti Yesus justru nyawanya akan diambil, sama juga. Nah, ya kan? Kalau orang tak mau beriman, tak mau beragama, tak mau mengikuti Yesus, mati juga. Kan ada tuh. Kita balik juga pernyataannya. Ya kan, orang yang baik dan jahat pun mati juga. Ya pasti mati. Kata matinya berbeda. Orang yang baik mengikuti Yesus akan menjadi hidup. Sedangkan orang yang mati, ya mati terus. Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Itu kata Yesus. Karena kita mengikuti Yesus yang hidup, bukan kita telan mentah-mentah, itu maksud Yesus. Maksud Yesus adalah iman itu mati kalau tidak mengikuti Yesus. Gitu maksudnya. Ya makanya dia bilang biarlah orang mati menguburkan orang mati. Karena dia tidak mau kehidupan. Ya. Jadi artinya orang yang sesat biarlah sesat. Ya kan? Mengapa begitu? Karena dia tidak mau percaya. Wah, egois juga yang menjadi pengikut Kristus. Ya tidak. Sekali lagi kita balik ke konteksnya tadi. Bagaimana dia mau percaya Yesus kalau dia tidak percaya Yesus? Tidak bisa. Gitu. Ya. Jadi jangan membuang garam di lautan. Percuma. Makanya kita hiduplah seturut kehendak Kristus. Nah, jadi Bapak-Bapak yang terkasih itu harus dicamkan sebagai pengikut.